Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Andriani, NPM 18060125, Prodi PGSD semester 6B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa kelompok tugas dari Bapak Afri Mardiko untuk kuis 2. Pertanyaan pertama dari kelompok 9 yaitu Devi Lestari. Di dalam karakteristik langkah-langkah pembelajaran terpadu tersebut ada kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ditanyakan yaitu apakah tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal apabila kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Nah, menurut jawabannya yaitu hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Artinya di dalam pembelajaran terpadu siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Pembelajaran terpadu dikembangkan dengan landasan pemikiran progresisme, konstruksisme, developmentally, associated practice, landasan normatif dan landasan praktis. Itu menurut Trianto dalam Dedikbud 1996 halaman 5. Di mana satu landasan progresisme menyatakan bahwa pembelajaran seharusnya berlangsung secara alami, tidak artifisial. Dan landasan konstruksisme menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari belajar bermakna. Yang ketiga, prinsip developmentally appropriate practice atau DAP menyatakan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan usia dan individu yang meliputi perkembangan kognisi, emosi, minat, dan bakat siswa. Yang keempat yaitu landasan normatif, itu menghendaki bahwa pembelajaran terpadu menghendaknya dilaksanakan berdasarkan gambaran ideal yang ingin dicapai oleh tujuan-tujuan pembelajaran. Dari landasan teori tersebut, saya beri kesimpulan yaitu pembelajaran efektif membantu siswa belajar secara terpadu dalam mencari keterkaitan antara yang sudah dialami oleh siswa dengan pengetahuan baru yang mereka dapatkan di kehidupan sehari-harinya. Di dalam pembelajaran efektif, guru tidak memberikan pengetahuan saja, melainkan pengembangan pengetahuan yang telah diperoleh sehingga menjadi pengalaman baru. Dengan itu, siswa bisa mengharapkan pengalaman atau pengetahuan barunya dalam situasi yang baru. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari kelompok 10, untuk kelompok 10 dari Siti Zubaidah. Di dalam makalah terdapat 6 ciri penilaian autentik. Tolong jelaskan masing-masing poin tersebut. Nah, di sini ada ciri-ciri penilaian autentik sebagai penilaian dalam kurikulum 2013 meliputi yang pertama harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil ataupun produk dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung menggunakan berbagai cara dan sumber tes hanya salah satu alat pengumpul data. Tugas-tugas yang diberikan pada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik setiap hari. Nah, penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasan atau kuantitas. Itu menurut Punandar 2013 pada halaman 8 sampai 39. Jadi kesimpulan dari jawaban tersebut yaitu penilaian otentik lebih mendorong peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan strategi dengan mengkreasikan jawaban atau produk. Siswa tidak sekedar diminta merespon jawaban seperti dalam tes tradisional, melainkan dituntut untuk mampu mengkreasikan dan menghasilkan jawaban yang dilatar belakangi oleh pengetahuan teoritis. Nah, yang selanjutnya masih di kelompok ini yaitu pertanyaan dari Salsabila, apa yang menjadi kendala pada penilaian otentik dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Di sini saya jawab yaitu pelaksanaan penilaian otentik guru mengalami beberapa kendala, di antaranya yaitu karena banyaknya teknik dan instrumen yang harus digunakan membuat para guru kewalahan. Dan efeknya hanya bisa menggunakan beberapa teknik dan instrumen untuk bisa melaksanakan penilaian. Selain itu, peraturan dari pemerintah juga sering berganti-ganti yang membuat guru harus selalu update untuk mengetahui peraturan terbaru, padahal tidak semua guru bisa dengan cepat update informasi, terutama bagi guru senior yang di dalam hal teknologi masih kurang dibandingkan guru muda. Dan tidak jarang juga harus merombak RPP yang sudah dibuat untuk 1 semester. Nah, kendala yang ketiga yaitu terkait sarana dan prasarana yang bisa dikatakan masih kurang.
Selain itu juga ada beberapa yang rusak dan tidak langsung diperbaiki. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, maka dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penilaian otentik ialah dengan mempelajari lebih dalam mengenai kurikulum 2013, khususnya penilaian otentik dari berbagai sumber seperti buku, internet, dan pelatihan. Nah, guru berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak kurikulum serta guru lain untuk update informasi terbaru mengenai kurikulum 2013 yang setiap tahunnya bisa berganti 2-3 kali perubahan atau revisi. Melakukan moving class atau tukar kelas dengan kelas lainnya yang sarana dan prasaranya lebih mendukung untuk sementara waktu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu untuk kelompok 10 dari saudari Dianur Alif, yaitu cara melakukan penilaian yang otentik. Yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu langkah-langkah penilaian otentik, identifikasi dan penentuan standar, penentuan tugas otentik, pembuatan kriteria tugas otentik, dan pembuatan rubrik. Berdasarkan tersebut, saya beri kesimpulan yaitu cara penilaian juga bermacam-macam, dapat menggunakan model non-tes dan tes sekaligus, serta dapat dilakukan kapan saja bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. Namun, semuanya harus tetap terencana secara baik. Penilaian yang dilakukan lewat berbagai cara atau model menyangkut berbagai ranah serta meliputi proses dan produk inilah yang kemudian disebut sebagai penilaian otentik. Otentik dapat berarti dan sekaligus menjamin objektif, nyata, konkret, benar-benar hasil tampilan siswa serta akurat dan bermakna. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pada kelompok 11, yaitu dari saudari Dewi Liana. Yang pertanyaannya, ini pemerintah memandang perlu untuk mengembangkan kurikulum yang akomodatif terhadap kondisi pendidikan ideal untuk mempersempit kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Nah, yang pertanyaannya, maksud dari kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan adalah di sini saya akan menjawab, yaitu maksud dari kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal adalah suatu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan antara kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masih terjadi saat ini dengan kondisi yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Hal ini tergambar dalam sebuah kondisi pendidikan aktual dengan pendidikan ideal kurikulum 2013 Kemendiknas. Hal tersebut bisa dilihat dari kompetensi lulusan materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian yang dilakukan oleh guru. Nah, jika kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal dapat teratasi dengan baik, maka akan melahirkan sebuah generasi penerus bangsa yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan, seperti berakhlak mulia, beriman, bertakwa, memiliki intelektual yang tinggi sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja dan masyarakat. Upaya dalam mengembangkan sebuah kurikulum yang akomodatif merupakan suatu cara dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pelajar, korupsi, curang saat ujian, dan sebagainya, maka diharapkan dengan mempersempit ruang lingkup kondisi aktual. Nah, maka guru dituntut untuk mengembangkan sebuah kurikulum yang bertujuan agar dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang dapat berpikir kritis dan jernih serta berkomunikasi dengan baik. Pada sumber kelompok 11 yang merujuk pada sumber buku Kurniawan Denny tahun 2014 dengan buku berjudul Pembelajaran Tematik. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudari Atmarida. Pada penilaian kurikulum 2013 memandang bahwa penilaian pembelajaran dianjurkan untuk melihat perkembangan dan kualitas proses dan hasil belajar dengan memperhatikan seluruh aspek psikologis, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, yang ingin ditanyakan pada saudari Atmarida yaitu bagaimana mengefektifkan hasil pembelajaran meski pembelajaran dilaksanakan secara online. Di sini saya jawab, yaitu secara dipandang dari kurikulum serta silabus dan RPP dalam kurikulum 2013 telah mengacu pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilannya, dan pemerintah dalam menghadapi situasi belajar online memberikan aturan memakai RPP 1 lembar yang disesuaikan dengan kurikulum dan silabus yang ada. Jadi dalam pembelajaran RPP
dalam pembelajaran RPP 1 lembar itu untuk pembelajaran secara daring pun tidak memperhatikan ketiga aspek tersebut. Untuk keefektifan dalam pembelajaran yang dapat mengelolanya merupakan tugas pendidik, maka kita sebagai pendidik hendaknya menjadi pendidik yang inovatif, kreatif, mengelola bahan ajar yang sesuai dengan kondisi situasi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ditujukan kepada kelompok 12 dari saudari Septia. Yang pertanyaannya, jika ingin mengembangkan indikator, tentunya mempunyai beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Sebutkan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran indikator. Nah, di sini saya bantu jawab, yaitu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan indikator adalah yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Yang ketiga yaitu pertanyaan selanjutnya itu untuk kelompok 12 dari saudari Resa Nur Fitriani. Bagaimana cara merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran khusus sehingga menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien? Di sini saya bantu jawab, yaitu pengembangan pembelajaran khusus biasanya ditentukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Sangat penting itu dilakukan. Oleh karena itu, hendaknya pengembangan pembelajaran disusun atau direncanakan dengan baik dan matang sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pengembangan pembelajaran khusus mempunyai beberapa faktor yang mendukung tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga dapat dirumuskan, yaitu persiapan sebelum mengajar, situasi ruangan dan letak sekolah dari jangkauan kendaraan umum, tingkat intelijensi siswa, materi pelajaran yang akan disampaikan. Nah, itulah tadi. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan untuk kelompok 12 dari saudari Rizkia. Pada prosedur pengembangan indikator akan lebih baik apabila hasil analisis ini dikonsultasikan dengan orang yang dianggap kompeten. Jelaskan maksud dari dan berikan contohnya. Nah, dari itu saya jawab, hal tersebut sangat benar. Dikatakan bahwa dalam makalah kelompok 12 itu merujuk pada sumber Denny Kurniawan tahun 2014 tentang pembelajaran tematik, menjelaskan bahwa indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Orang yang dianggap kompeten dalam hal ini adalah seorang guru. Kenapa saya katakan sebagai seorang guru? Dapat mengetahui karakteristik peserta didiknya. Hal ini ditandai dengan perilaku yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal ini terlihat dari keseharian peserta didik di sekolah, baik secara proses pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran seperti di halaman sekolah dan lain-lain. Untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan pada kelompok 13, yaitu dari saudari Siska Rizkia. Sebagai calon pendidik, bagaimana penjabaran indikator pembelajaran? Nah, sebagai calon pendidik, tentunya dalam pengembangan indikator harus mencakup seluruh aspek kemampuan seperti yang dikatakan dalam makalah kelompok 12 yang merujuk pada sumber Denny Kurniawan pada buku tahun 2014 yang berjudul Pembelajaran Tematik. Ketiga aspek tersebut diantaranya meliputi motorik, kognitif, afektif, dan sikap. Hal ini bertujuan agar membentuk kemampuan atau kompetensi dasar peserta didik. Indikator pembelajaran diturunkan melalui kompetensi dasar menjadi sebuah indikator pembelajaran agar kompetensi dasar dalam sebuah mata pelajaran dapat tercapai secara maksimal. Maka diperlukan sebuah pengembangan indikator yang mencakup seluruh aspek kemampuan. Selanjutnya pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok 13 yaitu dari saudari Dewi Liana. Di situ terdapat manfaat pembelajaran micro teaching. Nah, yang salah satunya adalah mencapai kompetensi guru tertentu. Yang ditanyakan bagaimana cara guru agar dapat mencapai kompetensi tersebut dan sebutkan apa saja kompetensi guru. Di sini saya jawab yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Zainal Azril dalam bukunya Micro Teaching, menjelaskan bahwa micro teaching berasal dari dua kata yaitu micro dan teaching. Nah, micro artinya itu kecil, terbatas, dan teaching artinya mengajar.
Jadi, micro teaching merupakan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh calon guru tentunya untuk melakukan pembelajaran secara terbatas atau menggunakan kelompok kecil. Pembelajaran micro teaching adalah suatu cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Menurut Jainal sendiri, pembelajaran micro teaching dapat memberikan pengalaman belajar yang nyata dan melatih sejumlah keterampilan dasar mengajar seperti membuka dan menutup pelajaran, memberikan penguatan, dan sebagainya. Pembelajaran micro teaching ini dilakukan agar dapat mencapai kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, untuk selanjutnya tetap pada kelompok 13 yang pertanyaan dari saudari Dea Ayu Sekartaji. Pada manfaat pembelajaran mikro disebutkan mempraktikkan teknik serta strategi baru dalam lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung dalam mempraktikkan hal tersebut itu lingkungan yang bagaimana? Jadi di sini saya jawab, maksud dari lingkungan yang mendukung dalam melaksanakan pembelajaran micro teaching adalah lingkungan yang berada di dalam kelas maupun di luar kelas saat pembelajaran atau outdoor. Lingkungan yang mendukung di sini merupakan suatu keadaan lingkungan di mana peserta didik masih memperhatikan seorang guru dalam menjelaskan sebuah materi pembelajaran. Lingkungan yang tidak berisik, tidak gaduh. Lingkungan yang mendukung ini adalah lingkungan yang hidup saat proses pembelajaran berlangsung. Maksud dari kata hidup di sini adalah peserta didik aktif dalam mengutarakan pendapat dan berdiskusi dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya pertanyaan dari saudara Panji Pangestu, jelaskan dan kenapa harus ada micro teaching dan bagaimana manfaat micro teaching. Menurut Laughlin dan Moulton tahun 1975, pembelajaran mikro pada intinya adalah suatu pendekatan atau model pembelajaran untuk melatih penampilan atau keterampilan mengajar guru melalui bagian demi bagian dari setiap keterampilan dasar mengajar. Dilihat dari hakikat pembelajaran mikro seperti telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat dari pembelajaran mikro terutama akan dirasakan oleh pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa calon guru atau pendidik pre-service, yaitu setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasai secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua, setiap mahasiswa calon guru dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangan dan setiap jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Yang ketiga, setiap mahasiswa calon guru dapat menerima informasi yang lengkap, objektif, dan akurat dari proses latihan setelah telah dilakukan melewati pihak observer. Yang keempat, setiap mahasiswa calon guru dapat melakukan proses latihan ulang untuk memperbaiki terhadap kekurangan maupun untuk lebih meningkatkan kemampuan yang telah dimilikinya. Nah, manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi guru atau pendidik in service, yaitu yang pertama, para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki terkait dengan keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai proses uji coba terhadap hal-hal yang baru seperti dalam penerapan metode, media, materi baru atau jenis-jenis keterampilan mengajar lainnya sebelum diterapkan dalam proses pembelajaran yang sebenarnya. Untuk manfaat yang ketiga yaitu manfaat bagi supervisor. Yang pertama, manfaatnya yaitu dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif. Tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai dengan tuntutan profesinya. Yang kedua, yaitu dapat memberikan masukan, saran maupun solusi yang akurat karena didasarkan pada data atau informasi yang lengkap sesuai hasil pengamatan dari pembinaan melalui pembelajaran mikro yang telah dilakukannya. Yang ketiga yaitu sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat bagi pengembangan karir setiap mahasiswa maupun para guru yang menjadi binaannya. Yang keempat, sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan dalam melakukan proses pembinaan terhadap
upaya dan meningkatkan kualitas penampilan guru. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.